Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azmi Muhammad Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari Habersheng dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul A Process Perspective on Organization Failure, a Qualitative Meta-Analysis. Nah, hasil riset mereka ini telah terbit di Journal of Management Studies. Sebelumnya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa banyak yang masih menanyakan atau masih menjadi teka-teki bagi peneliti organisasi dan manajemen, kenapa organisasi bisa gagal. Nah, dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan kegagalan sebagai yang pertama, penghentian operasi secara tidak disengaja, ataupun yang kedua, kebangkrutan suatu organisasi, ataupun yang ketiga, perubahan kepemilikan yang tidak disengaja. Nah, Habersheng dan kawan-kawan ini dalam penelitiannya mengutip dari Joseph dan kawan-kawan penelitian mereka pada tahun 2017. Nah, kemudian para peneliti mengelompokkan dua perspektif kegagalan dalam dua kelompok ataupun pendekatan, yaitu secara internal dan juga eksternal. Kemudian kedua pendekatan ini merupakan aliran yang dapat mengembangkan model proses kegagalan dari suatu organisasi. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Yang pertama, masih ada ketidakjelasan pada model proses dalam menjelaskan keterkaitan dan juga mekanisme yang mendasari proses kegagalan organisasi seperti yang telah terungkap sebelumnya. Nah, model proses pada penelitian-penelitian sebelumnya ini hanya mencoba menangkap bagaimana kegagalan terungkap dalam model tunggal yang menggambarkan kegagalan organisasi sebagai hasil dari inersia atau ekstremisme atau sebagai campuran dari keduanya. Penelitian sebelumnya tidak menentukan mekanisme yang mendasari proses kegagalan ini terjadi. Nah, model proses sebelumnya hanya bersifat deskriptif. Mereka tidak menentukan mekanisme yang menjelaskan proses kegagalan terjadi. Oleh karenanya, penelitian dari Habersheng dan kawan-kawan ini akan meneliti ataupun mengungkapkan kenapa bisa terjadi. Kemudian yang kedua, adanya perdebatan antar peneliti mengenai model proses yang mungkin sangat cocok untuk mengatasi dikotomi eksternal-internal. Nah, bertolak belakang dengan model varians yang berurusan dengan kovariat antara variabel dependen dan juga independen, model proses ini seiring waktu mencoba untuk menangkap urutan kondisi dan peristiwa tertentu dalam menjelaskan bagaimana kegagalan dapat terungkap. Nah, ini dikarenakan insiden seperti keputusan kepemimpinan yang tidak memadai mungkin memiliki implikasi yang sangat berbeda untuk suatu organisasi tergantung pada waktu pengambilan keputusannya. Misalkan di masa-masa industri yang sedang booming atau industri yang sedang menurun. Karenanya penelitian ini mencoba untuk menangkap bagaimana kondisi dan peristiwa tertentu terjadi dari waktu ke waktu. Model proses secara tradisional mencakup eksternal, misalnya kepadatan populasi dan masuknya pesaing baru, dan juga aspek internal, misalnya kelembaman organisasi dan bias kognitif dalam teori mereka. Dan yang terakhir, adanya batasan dalam generalisasi dan dukungan empiris dalam penelitian menggunakan model proses. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya hanya berdasarkan kasus kecil atau mengadopsi pendekatan konseptual murni. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori. Seperti yang sudah ditekankan di awal, bahwasannya peneliti membagi ini dalam dua pendekatan, yaitu ada eksternal dan juga internal. Di dalam pendekatan eksternal, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu Industrial Organization Theory, Population Biology Theory, Institutional Theory, Strategic Choice Theory. Sedangkan di internal menggunakan 4 teori. Yang pertama ada RBV atau Research Based Field Theory, kemudian ada Contingency Theory, Upper Echelon Theory, Groupthink Theory, dan Street Rigidly Effect Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meta-analisis, yang berarti desain penelitian untuk mensintesis data kualitatif primer dari studi kasus sebelumnya, atau sebagai penelitian atas penelitian-penelitian sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya, mulai dari pendekatan penelitian yang lengkap, rumusan masalah, sampai dengan kesimpulan. Ini bertujuan untuk memunculkan ide-ide analisis baru dari argumen-argumen yang sudah ada. Desain penelitian ini sangat cocok untuk mengembangkan model proses kegagalan organisasi karena beberapa alasan.
Yang pertama, studi kasus kualitatif memberikan deskripsi empiris yang kaya dan konstekstual tentang dinamika pengaturan tunggal di berbagai tingkat analisis. Kemudian yang kedua, pada sejumlah besar studi kasus memungkinkan kita untuk mendamaikan atau menyocokkan bukti empiris yang sebelumnya berbeda dan tidak dapat didamaikan atau dicocokkan tentang proses kegagalan organisasi, dan karenanya memberikan temuan yang lebih kuat, dapat digeneralisasikan dan lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, kualitatif meta-analisis memiliki potensi untuk menghasilkan teori baru. Ini menurut Hun tahun 2013 dan juga Rauch dan kawan-kawan pada tahun 2014. Dengan demikian, kualitatif meta-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif meta-analisis, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan baru antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam teori yang ditentukan. Nah, selanjutnya dalam metode pencarian data, peneliti mencari studi kasus yang relevan pada kegagalan organisasi dengan 3 langkah. Yang pertama, dengan mencari kata kunci pencarian di mesin pencarian, yakni search engine di ESA, Web of Knowledge, kemudian Case Center, dan Harvard Business School. Kata kunci yang dicari adalah organizational failure, corporate failure, organizational downfall, bankruptcy, chapter 11, dissolution of business, market exit, government, dan government bailout. Nah, dari hasil pencarian tersebut didapatkan 72 studi kasus. Dengan meninjau, kemudian yang kedua, meninjau daftar referensi atau daftar pustaka atau artikel terkait kegagalan organisasional pada jurnal-jurnal terpublikasi terkenal. Nah, dari hasil tersebut didapatkan 27 studi kasus tambahan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pencarian pada Google Scholar. Nah, dari hasil tersebut didapatkan 18 studi kasus tambahan. Sehingga total sampel awal adalah 117 studi kasus. Kemudian peneliti memilih dengan menentukan kriteria-kriteria. Yang pertama, hanya mengikutkan studi kasus yang sesuai dengan definisi penulis tentang kegagalan organisasional yang sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama adalah dissolution atau pembubaran, penghentian operasional perusahaan. Kemudian kedua, legal status of bankruptcy, ini keberangkutan yang dinyatakan secara resmi. Kemudian yang ketiga, kode kebangkrutan Amerika Serikat pada kejadian chapter 11. Kemudian keluar dari pasar, dan yang terakhir ada bailout pemerintah. Kemudian kriteria yang kedua, memeriksa kualitas setiap kasus seperti cakupan kasus, kelengkapan kasus, dan kredibilitas dari suatu kasus tersebut. Setelah melalui tahapan pemilihan kriteria, total kasus menjadi 43 studi kasus tentang kegagalan organisasial yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data. Nah, pada penelitian ini, data dianalisis dengan metode abductive reasoning yang didasarkan pada interaksi antara kerangka teoritis sebagai latar belakang interpretatif untuk analisis, data studi kasus, dan juga teori yang muncul. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan software program Atlas. Kemudian, ada pun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini. Yang pertama, mengembangkan skema pengkodean deduktif, yakni dengan mengidentifikasi teori dominan sebagai latar belakang interpretatif untuk analisis data. Kemudian yang kedua, melakukan within case analysis dengan mengkode studi kasus terpisah secara line by line manner. Kemudian yang ketiga, pada tahap ini menggunakan axial coding untuk menghasilkan kategori dengan konsep first order. Kemudian yang keempat, membedakan antara hubungan unidireksional dan resiprokal. Kemudian yang kelima, memetakan secara visual setiap kasus kegagalan organisasi sebagai model proses yang terperinci. Selanjutnya, melakukan cross case analysis untuk mengidentifikasi tema, interpretative atau logics. Nah, langkah pada tahap ini melibatkan proses abstraksi, idealisasi, dan juga klasifikasi. Selanjutnya, mengklaster 4 grup, diantaranya ada imperialist, larger, villain, dan politicized archetype. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan juga membedakan rigidly mechanisms-nya. Selanjutnya, data pasti harus divalidasi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 pendekatan atau 4 langkah validitas data. Yang pertama, menggunakan beberapa studi kasus dan memberikan alasan untuk pemilihan kasus untuk menetapkan validitas eksternalnya. Memastikan bahwa setiap kasus sesuai dengan pertanyaan dari penelitian. Yang kemudian yang kedua, untuk meminimalkan
idiosyncrasis peneliti menggunakan database yang dibantu oleh komputer ataupun software tadi Atlas yang menyimpan semua pengkodean dan keputusan selama analisis. Kemudian yang ketiga, menguji kelengkapan intersubjektif dalam tim peneliti menggunakan Atlas tadi, software Atlas. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan validitas, peneliti menggunakan debriefing dan mengeksploitasi variasi kesematan untuk mendapatkan feedback temuan awal pada berbagai tahap studi dari para ahli di lapangan. Berdasarkan hasil analisis mereka, kemudian ditemukan 4 pola atau kejadian ataupun peristiwa mengapa perusahaan bisa gagal. Di antaranya, pola dasar imperialis, layered, villain archetype, dan juga politis. Nah, kita ke pembahasan yang awal dulu, atau pola yang awal dulu, yakni pola dasar imperialis. Nah, pola ini menggambarkan transformasi organisasi wirausaha yang awalnya kreatif menjadi imperialis yang gegabah. Awalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang fleksibel, yang didorong oleh peluang dengan bisnis inti keuangan yang sehat. Lalu, seiring datangnya waktu, timbul kekakuan kepatuhan dan juga kekakuan dukungan. Masalah ini merupakan dua hal yang saling melengkapi dan bisa saling bergantian atau datang berbarengan. Kekakuan kepatuhan digambarkan ataupun didefinisikan mengacu pada keyakinan dalam otoritas hierarkis dan kekuasaan disiplin di antara anggota organisasi yang menstabilkan hubungan perintah dan kontrol. Sedangkan kekakuan dukungan yakni persetujuan atau dukungan strategi organisasi oleh pemangku kepentingan eksternal, yakni pemerintah dan lain sebagainya, yang menstabilkan hubungan antara perusahaan dan para aktor di tingkat lapangan. Nah, setelah itu barulah muncul konflik adaptasi yang dipicu dahulu oleh konflik otoritas. Konflik adaptasi ini menangkap ketidakcocokan antara strategi organisasi dengan tuntutan pasar yang berdampak pada posisi strategis perusahaan berhadapan dengan para pemangku kepentingannya. Akibatnya, organisasi menjadi imperialis yang buram karena ekspansi berlebihan yang tidak fokus, sehingga menciptakan struktur yang ambigu dan tidak terkelola. Organisasi akan menghadapi pelepasan modal sumber dayanya, menyebabkan kebangkrutan atau mengambil jalan memutar dengan melanggar aturan dan juga hukum yang ada, yang pada akhirnya mengarah pada kegagalan organisasi. Selanjutnya yakni pola Layard yang mencontohkan jatuhnya pemimpin industri. Nah, awalnya organisasi beroperasi di bawah kondisi lingkungan yang nyaman, pasar tumbuh, dan juga strategi diferensiasi yang dijalankan organisasi berjalan dengan baik, serta berhasil menjaga persaingan industri yang ada di pasar. Portofolio yang canggih, produk mempertahankan reputasi yang kuat di antara pelanggan dan posisi pasar terkemuka. Nah, keberhasilan sebelumnya menciptakan identitas perusahaan yang berbeda tetapi juga murni yang mencerminkan menetapkan standar kualitas dan juga keunggulan. Lambat laun, masalah datang lewat kekakuan identitas sehingga muncullah konflik adaptasi. Nah, masalah ini mengakibatkan perusahaan hilang kendali atau status mereka sebagai market leadership di industri yang mereka jalankan. Ketika suatu perusahaan menyadari bahwa ia tidak lagi memegang posisi terdepan dalam industri yang berada di ambang krisis, anggota organisasi kemudian mulai mempertanyakan fokus strategi, teknologi, dan budaya mereka sehingga muncul konflik identitas yang berujung pada kekakuan sumber daya, yakni sulit atau tidak mungkinnya sumber daya organisasi untuk mengubah arah investasi menjadi produk, proses, atau teknologi baru. Nah, ketidakmampuan untuk mengubah pola alokasi sumber daya ini dapat menjerumuskan organisasi ke dalam krisis keuangan yang sangat parah. Sebuah perusahaan yang pernah dikenal karena kualitas dan keunggulannya semakin berubah menjadi lambat kaku. Nah, ketidakmampuannya untuk mengimbangi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat mengikis penjualan, profitabilitas, dan juga aset keuangan. Pada akhirnya, mantan pemimpin pasar dipaksa untuk mengajukan kebangkrutan, menjadi bangkrut atau keluar dari pasar. Nah, ini mungkin pernah dialami oleh Nokia. Memang sih tidak langsung bangkrut dan sebagainya, tapi dulu yang dia sudah nyaman sebagai pemimpin pasar tetapi dia tidak aware dengan hal-hal yang baru yang terjadi di market, maka mereka terjadi kemunduran yang awalnya menjadi market leader kemudian sekarang menjadi market follower.
Selanjutnya yang ketiga, yakni pola villain archetype. Nah, pola ini menggambarkan adanya dorongan oleh tindakan manajer yang beresiko dan tidak bermoral, sehingga menciptakan budaya perusahaan yang terkontaminasi dan menjadi buta terhadap praktik-praktik yang dijalankannya. Nah, semula diawali pasti dengan yang baik-baik saja. Ada salah satu pekerja korporat yang berkinerja terbaik di industri dan menikmati kepercayaan dan juga legitimasi yang besar di antara para pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Kemudian, masalah muncul ketika ada kekakuan amoralitas dan juga kekakuan dukungan. Kekakuan amoralitas ini didefinisikan sebagai adanya anggota organisasi yang membagikan atau mencontohkan norma dan nilai-nilai yang tidak etis atau membiarkan hal tidak baik itu terjadi. Sedangkan kekakuan dukungan merupakan praktik umum yang muncul di seluruh kasus seperti adanya lobby yang secara langsung mempengaruhi aktor politik, dapat advokat atau strategi pertumbuhan perusahaan. Nah, dari dua permasalahan awal tersebut muncullah permasalahan intinya bahwa budaya perusahaan terkontaminasi dengan adanya permasalahan-permasalahan tadi, sehingga muncullah konflik legitimasi. Yang terakhir adalah pola politis. Nah, pola ini mencontohkan bagaimana raksasa industri yang mapan menjadi kuda yang lumpuh yang tidak mampu menyelesaikan kontradiksi antara minat atau kepentingan kelompok di dalam dan di luar organisasi. Nah, digambarkan awalnya perusahaan ini merupakan raksasa industri yang sudah menjadi pemain yang sangat mapan. Namun, masalah terjadi ketika adanya kekakuan sumber daya sehingga muncul konflik otoritas. Konflik ini digambarkan sebagai perjuangan atas klaim kekuasaan yang terjadi ketika bawahan mempertanyakan dan juga menolak keputusan manajemen puncak sehingga mengubah keseimbangan kekuasaan dalam organisasi. Dari permasalahan tersebut tidak mengherankan, organisasi dapat terjerumus ke dalam konflik hebat lainnya dengan para pemangku kepentingan eksternal yakni pemerintah karena adanya trench warfare yang sehingga melahirkan konflik baru yang disebut dengan konflik adaptasi. Nah, konflik ini lahir karena adanya ketidakcocokan strategi organisasi yang internal dengan pemangku kepentingan eksternal dan permintaan pasar yang mengarah pada penataan ulang posisi strategis dalam suatu industri. Terjebaknya para pimpinan dengan permasalahan ini menjadikan mereka tidak bisa fokus terhadap persaingan sehingga organisasi gagal untuk mengatasi penyebab yang mendasari krisis dan terus kehilangan pasar kepada pesaing dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan lainnya sehingga muncullah konflik sosial. Konflik sosial ini melibatkan beragam pemangku kepentingan eksternal yang menentang strategi organisasi. Ketika kelangsungan hidup organisasi menjadi sangat terancam dengan mengikis sumber daya keuangan, pelaku tingkat lapangan seperti pemerintah, daerah, dan lembaga keuangan memaksakan semua jenis formal namun saling bertentangan. Nah, terakhir, adapun mengenai komentar saya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Haberstang dan kawan-kawan, sebenarnya penelitian ini merupakan penelitian dengan ide yang sangat sederhana, namun dikemas dengan bagus dan tampilannya juga bagus sehingga menghasilkan suatu hal baru yang bagus pula. Penelitian ini dalam pembahasannya tidak terbagi dalam 3 bidang, yaitu perspektif empiris, perspektif teoritis, dan juga perspektif metodologis seperti yang telah penulis sarankan untuk penelitian masa depan yang sebaiknya dibagi dalam 3 bagian tersebut. Terakhir, peneliti tidak menyebutkan memakai metode triangulasi yang umumnya dilakukan pada penelitian-penelitian kualitatif.